Halo semuanya, kembali lagi ke Masker Coin. Pada kesempatan ini saya ingin membagi pengalaman saya berinvestasi di social crowdfunding atau plesetan dari securities crowdfunding atau biasa kita sebut dengan equity crowdfunding. Yang dimana ini salah satu instrumen yang baru-baru ini mempunyai lega resmi dari OJK. Nah, kenapa sih social crowdfunding? Karena dari pengalaman saya berinvestasi ini lebih kepada sedekah kepada para pengusaha daripada dengan investasi. Nah, kalau kalian suka drama startup, nah ada baiknya kalian coba instrumen ini karena banyak dramanya, banyak sekali problemnya, dan banyak sekali dilema-dilemanya yang bikin sakit hati seperti itu. Dan akan banyak pengalaman dari sudut pandang para investor tentang dunia investasi ini. Nah, beberapa hal yang membuat saya punya pengalaman buruk ialah pertama, kalau kita pasti dalam sebuah pendanaan pasti ada yang namanya prospektus, ya kan? Nah, prospektus sendiri ini adalah merupakan pengajuan dana dan cara kita menilai dana perusahaan tersebut, apakah layak untuk scale up atau tidak. Nah, yang menjadi masalah ialah kebanyakan isi prospektus itu perkiraannya tuh manis semua. Bikin diabetes. Angka-angkanya tuh bisa melebihi dari IDX atau reksadana. Tapi kenyataannya jauh lebih pahit. Karena kebanyakan ya dari apa yang tercantum di prospektus ini, kebanyakan tidak terrealisasi. Dan itu hanya angka-angka pemanis untuk membuat kita mendanai investasi tersebut. Nah, boro-boro diusahakan untuk memenuhi target yield-nya aja, dapat setengahnya aja pun juga sedikit yang terjadi. Nah, kedua saya yang cukup membuat saya sial ialah tentang keuangan dari UMKM tersebut. Nah, saya cukup miris dengan keuangan dari UMKM tersebut. Karena kenapa? Karena kebanyakan pencatatan keuangan itu tidak standar. Kebanyakan harta pribadi dan harta perusahaan itu jadi satu. Sehingga terjadi kerancuan dalam data tersebut. Nah, ada juga dalam neraca itu mulai dari permasalahan piutang yang tidak lancar, lalu ada utang. Nah, dari pendanaan di situ yang membuat saya cukup malas dengan berinvestasi ini. Kemampuan dari para penerbit-penerbit ini atau para pengusaha yang mengajukan dana. Hal yang tidak saya suka ialah ketika mereka mengajukan dana hanya untuk bayar utang bank mereka. Dan ini membuat saya cukup jengkel dan saya menghindari tipe-tipe seperti ini. Karena kebanyakan mereka tuh berusaha exit di masalah keuangan mereka daripada mengupgrade diri untuk menciptakan perusahaan mereka itu lebih besar. Terus alasan yang keempat, kita tuh benar-benar sendiri gini. Kebanyakan kalau perusahaan itu rugi, kita enteng banget gitu. Masa gara-gara rugi alasannya tuh aneh-aneh. Ada yang alasan hujan makanan berturun. Ada yang alasannya lele mati karena kebisingan. Dan itu kadang saya bingung dengan alasan-alasan ini. Kayak banyak sekali sih pengusaha-pengusaha yang banyak alasan gitu, yang tidak mau mengevaluasi diri atau mencari solusinya itu yang ada stagnan dan cuma tinggal bilang maaf. Simpel sekali bukan? Dan tidak ada sedikit pun perlindungan dari para penyelenggara negara ini. Saya tidak akan menyebutkannya, tapi ini adalah kekecewaan saya yang saya lampiaskan di video ini. Lalu, untuk yang alasan kelima ini paling brengsek buat saya. Kenapa kok brengsek banget? Ya, bayangkan aja, banyak sekali penerbit-penerbit atau saya tidak akan menjelekkan penerbit-penerbit ini atau pengusaha lain, tapi kebanyakan mereka tuh banyak sekali yang tidak etis. Oke? Mulai dari Anda kasih ide ke si A. Nah, si A bilang ia akan memajukan perusahaan Anda dan bersama. Tapi kenyataannya dia pakai ide Anda lalu dia bangun di entitas lain. Dan hal itu cukup menjengkelkan. Kadang mereka tuh ada banyak sekali rawan-rawan lah di sini. Mulai dari mereka mencoba memperdayakan anak usaha mereka untuk membuka outlet lain. Nah, tapi kita tidak dapat dari keuntungan outlet utama dan mereka pun tidak mau menjelaskan itu. Atau simpelnya keterbukaan informasi itu kurang sekali. Dan
masih banyak sekali kasus-kasus lainnya yang tidak bisa saya sebutkan. Nah, karena itulah perlindungan dalam securities crowdfunding itu yang katanya security itu gak ada pengamanannya sekali, dan ini sangat rawan untuk investor pemula. Nah, oke, dari pengalaman itu saya mau sebutkan sebenarnya asik sekali. Sebenarnya ada asik sendiri, karena kalau kalian investasi ini, kalian tuh benar-benar masuk drama dalam dunia investasi yang tidak ada kata ampun. Dan yang paling penting ya, lah kalian bisa menemukan banyak sekali bisnis modal dari berbagai bisnis. Dan lalu kalian bisa dapat link dari investor, link untuk kepada orang-orang supplier ataupun apa pada orang-orang lain. Nah, sebuah pengalaman paling berharga yang paling menurut saya itu satu yang penting sekali, yaitu feelingmology. Waduh, investasi kok feelingmology? Nah, tapi sungguh feelingmology ini penting banget, karena banyak sekali itikat baik kita itu dimanfaatkan orang yang tidak baik. Dari feelingmology yang terlatih ini, kalian tuh bisa sadar kadang dan angka-angka yang berbicara itu bisa saja sebuah bohongan, dan itu banyak sekali. Kasus markup pun juga sering saya temukan dalam prospektus. Dan hari ini kalau kita protes kepada penyelenggara, kita tidak bisa. Kita hanya milih menolak atau masuk dana tersebut. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Kalau kalian suka video ini, silahkan like dan share. Kalau kalian punya pertanyaan, silahkan komen di bawah di kolom komentar ini. Oke, bye-bye.